Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial wanda.org. Kali ini kita akan membuat sebuah game racing sederhana dengan grafis 3 dimensi menggunakan Adobe Animate CC dan Flare 3D. Tetap ikuti terus tutorial-tutorial di wanda.org. Untuk membuat sebuah aplikasi atau game dengan menggunakan Adobe Animate dan grafis 3 dimensi, Anda membutuhkan software tambahan. Software tambahannya adalah Flare 3D yang bisa Anda download pada situs flare3d.com. Anda tinggal download file tersebut, terus kemudian proses instalasi sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, setelah proses instalasi, Anda nanti akan mendapatkan sebuah software, yaitu software Flare 3D 2.8 versinya, dan Flare 3D ini bisa membuka file 3 dimensi yang merupakan file hasil ekspor dari model yang Anda buat di 3D Studio Max. Jadi di 3D Studio Max itu bisa diinstal plugin, dan ketika diekspor bisa menghasilkan file yang bisa dibuka oleh Flare 3D dan nantinya bisa dibuka oleh Flash. Untuk memulai membuat proyek game racing 3 dimensi, pertama-tama Anda membutuhkan sebuah folder. Jadi di sini saya membuat sebuah folder baru yang saya beri nama Flare 3D Racing. Nah, selanjutnya di dalamnya Anda membutuhkan dua file. File yang pertama adalah file car, di mana file ini ketika Anda buka adalah file mobil, dan yang file kedua adalah file roadmap, di mana file roadmap adalah file JPEG untuk track yang akan Anda buat sebagai lintasan mobil. Nah, yang perlu Anda ketahui bahwa kedua file ini bisa Anda dapatkan di situs saya di wanda.org berikut dengan sumber kode sumbernya. Jadi Anda tidak perlu khawatir, Anda bisa mempraktikkan secara langsung tanpa harus membuat model terlebih dahulu. Untuk memulai membuat game racing, kita membutuhkan track. Jadi Anda membuka dulu software Flare 3D. Nah, setelah software 3D Flare 3D terbuka, Anda pilih Create. Terus kemudian Anda pilih Plane, karena kita akan membuat lintasan, dan akan terbentuk sebuah bidang kotak yang disebut sebagai plane. Terus kemudian kita akan mengubah ukurannya supaya menjadi lebih besar, yaitu dengan menekan tombol scale X kita ubah jadi 15, dan scale Z-nya juga kita ubah jadi 15. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan material. Jadi kita seleksi mesh itu tadi, atau kita seleksi plane tadi. Setelah bidang itu nanti terseleksi, maka kita bisa menekan add filter dan kita pilih texture map. Texture map di sini bisa menambahkan gambar bitmap ke plane. Jadi saya double klik di texture map dan saya memilih file gambar jalan yang sudah saya siapkan sebelumnya. Maka saya saat ini memiliki sebuah gambar lintasan yang telah diaplikasikan ke dalam sebuah plane. Nah, simpan file tersebut, Anda pilih menu file, kemudian Anda pilih save scene, dan Anda ketikkan nama root. Setelah itu Anda pilih save, dan file akan tersimpan dalam format root.zf3d. Nah, sehingga file ini nanti akan siap dipakai untuk membuat sebuah game racing. Saat ini kita memiliki dua model 3 dimensi, yaitu car sama road. Selanjutnya kita buka software Adobe Animate CC, atau jika Anda menggunakan Adobe Flash, kemudian buatlah sebuah file baru bertipe ActionScript 3. Dan setelah file ActionScript 3 terbentuk, Anda bisa mengubah ukuran layar menjadi 800 x 600 dengan kecepatan movie sebesar 30 frame per second. Nah, kecepatan 30 ini cukup standar, tapi jika Anda ingin lebih cepat, Anda bisa menggunakan kecepatan 40 sampai 60 frame per second. Nah, selanjutnya Anda simpan project ini pada folder Flare 3D Racing. Kemudian Anda beri nama Flare 3D Racing.
Nah, setelah itu Anda pindah ke panel properties. Pada panel properties terdapat kolom kelas di sana. Nah, Anda tekan edit class definition, ada ikon pensil di sana, Anda tekan, dan sekarang Anda membuat sebuah kelas dengan nama main dengan huruf M besar. Nah, yang dimaksud dengan kelas adalah kumpulan kode yang digunakan untuk sebuah aplikasi berbasis objek. Jadi kalau Anda belajar object oriented programming, nah pada umumnya menggunakan sistem kelas. Ketika saya klik OK, maka akan terbentuk sebuah file yang isinya kurang lebih seperti ini dan file tersebut bernama main.as. Nah, di file inilah kita akan menambahkan kode untuk game 3 dimensi kita. Klik kembali flare 3D Racing.fla, jadi Anda kembali ke sini. Kemudian kita harus menambahkan library Flare 3D ke dalam aplikasi kita. Caranya adalah dengan menekan menu File, kemudian Anda pilih Extend Script Setting. Kemudian di situ ada yang namanya library path. Di library path Anda tambahkan sebuah path baru. Terus kemudian Anda klik Browse to SVC file. Jadi Anda harus mencari file library. File library-nya Flash itu berekstensi SVC. Nah, kemudian Anda buka tempat Anda menginstal Flare 3D, di mana pada umumnya Anda bisa berada di folder C atau folder D, dan dalam kasus saya letakkan di folder D, Game Tools. Kemudian saya membuka folder Flare 3D 286, dan di situ ada file library atau folder lib. Nah, double klik folder lib, maka di situ ada file. Biasanya hanya ada satu file, yaitu file 285 trial. Namun karena saya sudah membeli Flare 3D jauh-jauh hari sebelum Flare 3D ditinggalkan, nah saya menggunakan Flare 3D 286, ini versi yang paling baru dari Flare. Terus kemudian saya pilih Open. Maka di sini akan menambahkan library yaitu Flare 3D. Setelah saya OK, maka dan saya simpan dengan menekan Ctrl S, maka saya siap untuk mengimport library tersebut ke file main.as. Saya kembali ke file main.as. Anda lihat di situ sudah ada tulisan import, var display, dan seterusnya. Kita akan letakkan kursor mouse di belakangnya dan kita akan menambahkan beberapa library yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi 3 dimensi. Pertama, kita akan menggunakan flash display karena ini merupakan standar dari aplikasi apapun. Kemudian kita juga menggunakan kelas flash.event. Ini juga merupakan aplikasi standar yang pada umumnya digunakan di setiap aplikasi. Kemudian kita juga menggunakan flash.geom, geometri. Ini digunakan untuk perhitungan matematis untuk sebuah objek 3 dimensional, dan kita membutuhkan import flash.utility atau utils.getDefinition by name. Ini digunakan untuk mengambil kelas yang ada di dalam linkage atau yang kita import dari luar. Nah, selanjutnya untuk library Flare kita membutuhkan beberapa library, yaitu flare.basic karena kita membutuhkan pengaturan dasar dari Flare. Kemudian juga import, kemudian flare.core.star. Terus kemudian kita juga membutuhkan import flare.system. Kemudian kita juga membutuhkan import flare.utility. Dan yang terakhir kita membutuhkan flare.loaders untuk membuka file dari luar. Nah, ini adalah library standar yang kita gunakan untuk membuat sebuah aplikasi 3 dimensi dengan menggunakan Adobe Animate CC atau Adobe Flash ActionScript 3. Jadi setelah Anda tuliskan, Anda simpan, Anda save, kemudian foldernya juga sama, Flare 3D Racing. Namanya sudah ada di situ main, jangan diubah, .as, Anda tinggal tekan save. Nah, setelah itu Anda jalankan dengan menekan Ctrl dan Enter. Apabila tidak ada kesalahan di sana, berarti library Flare 3D sudah berhasil diimport ke dalam aplikasi Anda, sehingga kita bisa melanjutkan dengan pemrograman lebih lanjut.
untuk menambahkan file 3 dimensi yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu file car dan file road, maka kita perlu mengembed, istilahnya di Flash adalah mengembed. Jadi kita turun, mouse kita turunkan, kemudian di situ ada public class main, extend movie clip. Kita letakkan kursor mouse kita di antara public class dan public function. Kemudian kita ketikkan kode untuk menambahkan file 3 dimensi tersebut dengan cara menuliskan embed. Terus kemudian kita kasih dalam kurung, kita tuliskan source ini adalah sumbernya. Kemudian kita kasih namanya car.zf3d. Jadi ekstensi dari file Flare 3D itu ada dua, yaitu f3d saja atau zf3d. Dalam punya saya ini, dalam tutorial ini saya menggunakan yang zf3d. Terus kemudian ini kita kasih koma dan kita kasih MIME type. MIME type-nya adalah application. Kemudian Anda kasih slash, kemudian kita tulis octet stream. Kemudian kurung petik, kurung tutup, petik tutup, kurung tutup, dan kurung siku tutup. Lalu di bawahnya, supaya file ini bisa diidentifikasi oleh kode, kita tambahkan variabel yaitu private var, kemudian car model itu adalah class. Dengan demikian, objek yang kita embed nantinya bisa kita panggil dengan menggunakan kode dengan inisial yaitu car models, karena variabelnya car model bertipe class. Jadi nanti kita bisa memanggil menggunakan kata-kata car model. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa mengembed yang tracknya. Kita tulis source sama dengan root.zf3d, MIME type sama persis, application, octet stream. Dan untuk root ini kita tambahkan private var root model adalah class. Oke, kita sudah menambahkan dua file ke dalam aplikasi kita. Terus kemudian kita akan membuat beberapa variabel yang dibutuhkan untuk pengaturan 3 dimensi. Nah, di dalam penulisan kelas itu pada umumnya ditambahkan sebuah variabel tapi diawali dengan private. Beda jika Anda menuliskan di timeline, Anda tidak membutuhkan private karena bukan merupakan package. Jadi di dalam dunia pemrograman, kalau Anda melihat ada public, private, terus kemudian ada global dan sebagainya, itu disebut sebagai package dari sebuah kelas. Nah, sehingga di depannya pasti ada namanya private, ada namanya public dan sebagainya. Nah, maka di sini saya menuliskan private var. Untuk pengaturan pertama saya membutuhkan scene-nya adalah scene 3 dimensi. Oke, terus kemudian saya membutuhkan car loader. Jadi di sini saya tulis private var car loader. Ini untuk membuka file 3D dari mobil. Jadi di sini namanya adalah Flare 3D loader seperti itu. Dan yang untuk track di sini saya tuliskan root loader. Itu adalah Flare 3D loader. Nah, setelah itu kita sudah memiliki beberapa model berikut variabelnya. Nah, selanjutnya kita harus menuliskan bahwa di sini kita menggunakan dua jenis model, maka di sini saya tulis private var total model itu adalah number sama dengan 2. Nah, maksudnya di sini adalah saya saat ini sedang menggunakan dua model. Jadi nanti ini digunakan untuk loading supaya proses loading itu bisa teridentifikasi dengan baik. Ada berbagai macam teknik loading dan yang saya jelaskan di sini adalah yang paling mudah sehingga nanti bisa diikuti oleh siapapun dengan
cara yang lebih mudah. Nah, saya lanjutkan ke posisi bawah. Di sini saya scroll ke bawah. Di situ ada public function main. Ini adalah fungsi utama yang akan dijalankan ketika aplikasi itu pertama kali dimulai. Jadi ketika aplikasi dimulai, maka fungsi main secara otomatis akan dijalankan. Nah, maka di sini saya akan menyeting sebuah scene 3D. Jadi di sini saya tulis scene sama dengan new scene 3D. Nah, ini artinya saat ini sekarang kita sedang membuat sebuah scene 3 dimensi. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan kamera, karena 3 dimensi pasti membutuhkan kamera. Kameranya adalah new, kamera 3D. Kemudian kita kasih nama. Biasanya kita ngasih namanya hanya my camera seperti ini. Tapi Anda juga bisa memberikan nama kamera yang lain. Kemudian Anda juga bisa menambahkan scene.camera. Kemudian Anda atur posisinya, set position. Nah, set position ini Anda menggunakan posisi X, Y, dan Z. Berbeda dengan 2 dimensi yang hanya 2 sumbu, ini 3 sumbu. X-nya 0 misalkan, terus kemudian Z-nya saya set 50 dan Z-nya saya set 50. Terus kemudian Anda juga mengatur scene.camera, kemudian .look at. Jadi melihat ke 0, 0, 0. Jadi sekarang kameranya kita letakkan di posisi koordinat Y50 dan Z50, jadi agak ke atas, dan melihat posisi koordinat 0,0,0, di mana itu nanti adalah posisi di load-nya atau dibukanya model mobil dan model track atau route kita. Berikutnya kita akan menambahkan fungsi nantinya yaitu add car dan add route. Ini nanti digunakan untuk mengeload model, dan di dalam Flare untuk proses loading itu membutuhkan beberapa detik, beberapa waktu, bahkan kalau dijadikan online itu membutuhkan beberapa waktu yang agak panjang tergantung besar kecilnya file, dan itu harus kita pause dulu supaya aplikasi tidak menampilkan gambar kosong. Jadi kita pause supaya nanti bisa kita tambahkan preloader atau indikator untuk menunggu sedang loading. Jadi di game-game 3 dimensi pada umumnya kalau Anda bermain game itu pasti akan meload 3D asetnya. Nah, saat meload 3D aset itu scene-nya harus di pause. Nah, kemudian kita membutuhkan dua fungsi di sini, ada fungsi add car dan add route. Maka di sini saya menambahkan public, mohon maaf saya tambahkan private function add car. Kemudian void ini tidak menghasilkan apapun, jadi void ini fungsi yang tidak mereturn atau menghasilkan sesuatu. Terus kemudian di sini saya tulis car loader, itu adalah new Flare 3D loader. Kemudian yang kita panggil adalah kelas dari model mobil tadi. Nah, car model di sini adalah nama yang ada di sini. Jadi private var car model. Car model adalah model yang kita embed yaitu car.zf3d, dan sekarang kita buka dengan menggunakan kode new car model. Kemudian di sini kita tambahkan private 3D adalah parentnya adalah null, dan konteksnya juga kita tambahkan scene. Terus kemudian di bagian bawah kita tambahkan car loader dot add event listener. Nah, kita membutuhkan event complete. Jadi ketika file ini selesai di load, maka saya akan memanggil fungsi load asset. Nah, kemudian kita akan ngeload, jadi car loader dot load, dan kita tambahkan car loader dot parent itu sama dengan scene. Nah, ini adalah sebuah proses untuk memanggil sebuah model mobil. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama kita akan membuat fungsi add route. Ini saya copy biar cepat. Kemudian saya pastekan di bawahnya. Kemudian add car saya ganti di sini menjadi add route. Car loader saya ganti menjadi
road loader, di mana di atas ini adalah road loader dan road model. Jadi kita akan ganti semuanya menjadi road loader dan new Flare 3D di sini menjadi road model. Sementara road assetnya tetap. Nah, sekarang kita bisa menambahkan load asset. Coba Anda perhatikan di sana kita memiliki variabel total model adalah 2. Ada 2 model yaitu mobil dan tracknya. Maka di sini kita akan membuat sebuah kode, sebuah fungsi untuk mendeteksi apakah kedua file tersebut sudah dibuka sepenuhnya atau belum. Nah, di sini saya tambahkan function load asset, adalah event, void karena tidak menghasilkan apapun. Kemudian di sini setiap kali meload modelnya, di sini saya tulis total model, ini ya total model. Jadi di sini total model itu dikurangi 1. Nah, jika total model sama dengan 0, ini artinya seluruh model sudah terbuka. Dan ketika seluruh model sudah terbuka, maka Anda bisa nulis scene.resume. Nah, ini artinya file sudah selesai dibuka semuanya. Anda simpan aplikasi ini dan Anda jalankan dengan menekan Ctrl Enter. Nah, apabila tidak ada permasalahan, maka saat ini Anda bisa melihat mobil dan tracknya sudah terlihat di layar. Tapi jika ada kesalahan nanti akan muncul di compiler error, Anda tidak perlu khawatir, Anda bisa mengkomparasi kode yang Anda tulis dengan kode yang ada di situs saya di www.wanda.org/kode yang linknya ada di depan layar Anda. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Nah, kemudian kita nanti akan menambahkan bagaimana cara menggerakkan mobil ini supaya mobil ini bisa dikendarai di tracknya. Nah, setelah ini kita bisa menambahkan beberapa gerakan dari mobil sehingga kita membutuhkan beberapa variabel-variabel untuk mengatur gerakan mobil. Nah, kita kembali ke atas, kita ke private var di sini. Nah, kita tambahkan beberapa variabel yang biasanya secara standar digunakan untuk mengatur gerakan mobil, yaitu pertama-tama adalah kecepatan dari mobil, yaitu car speed. Saya beri nilai 0 karena mobil pertama kali bergerak kecepatannya adalah 0. Kemudian di situ saya juga membutuhkan rotasi dari mobil. Jadi di sini saya tulis car rotation juga 0. Kemudian saya buat lagi, saya tulis wheel rotation, nilainya juga 0, dan saya buat wheel spin, nilainya juga 0. Wheel rotation adalah roda mobil, roda depan mobil biasanya ketika setir itu atau handlernya digerakkan, maka roda akan berotasi pada sumbu Y. Sedangkan wheel spin itu roda ketika berjalan, roda akan berputar ke depan atau ke belakang atau berotasi di sumbu X atau di sumbu Z tergantung modelnya. Nah, oleh karena itu harus kita buat variabelnya. Variabel berikutnya adalah satu lagi yaitu car length. Ini digunakan untuk mengukur panjang dari mobil itu supaya nanti perhitungannya lebih tepat gitu ya. Nah, di sini untuk panjang mobil saya set 50. 50 ini adalah 50 satuan dari model 3 dimensi. Jadi di 3 dimensinya ketika tadi membuat mobil itu ukurannya adalah 50 satuan. 50 satuan ini boleh Anda anggap sebagai 50 pixel, boleh Anda anggap sebagai 50 cm atau 50 meter. Nah, yang penting adalah 50 satuan. Dan ini bisa dilihat nanti di Flare 3D-nya atau dilihat di 3D Max-nya. Nah, selanjutnya jika Anda sudah mendapatkan menuliskan beberapa variabel untuk mengatur mobil, Anda juga membutuhkan sebuah variabel untuk menghitung sesuatu biar lebih cepat, yaitu radian, tu radian. Nah, tu radian ini adalah nilai pi atau 3,14
yang dibagi dengan sudut 180 derajat. Nah, hasilnya 0,017 kalau tidak salah. Nah, terus kemudian kita akan menambahkan kode tersebut. Nah, Anda perhatikan cara kerja dari sebuah kode. Pada awalnya, sebuah scene dibentuk oleh scene 3D. Lalu model car dan model road ditambahkan. Nah, ketika menambahkan, scene di-pause terlebih dahulu sampai selesai di load seutuhnya. Nah, setelah scene itu di load seutuhnya, maka load asset yang dijalankan. Jadi ini load asset yang fungsi load asset yang dimaksud. Kemudian setelah scene itu selesai membuka seluruh model, yaitu ketika total model yang di load itu sudah 0, sudah tidak ada lagi model yang di load, maka scene-nya dilanjutkan sehingga proses render itu akan dimulai sehingga di layar terlihat gambar mobil dan gambar track-nya. Nah, maka di sini kita sudah bisa mulai menggerakkan dari mobil tersebut. Nah, setelah scene resume, di sini Anda tambahkan scene, jadi Anda letakkan kursor mouse-nya di belakang scene.resume, Anda enter dan Anda tambahkan scene.add event listener. Nah, di situ sekarang ditambahkan scene 3D.update event. Kemudian di sini kita tambahkan update event. Nah, jadi ketika scene 3D itu ditambahkan listenernya yaitu update event ini adalah sebuah event atau sebuah kejadian yang dijalankan secara terus-menerus selama aplikasi ini dinyalakan gitu ya, selama aplikasi ini dijalankan. Nah, sehingga kita saat ini membutuhkan sebuah fungsi yaitu fungsi update event. Maka di sini saya letakkan mouse-nya agak ke bawah dan saya tuliskan private function update event. Nah, update event ini tipenya adalah event. Nah, disinilah saya akan menggerakkan mobil tersebut. Untuk menggerakkan mobil itu menggunakan keyboard. Nah, untuk keyboard bisa ditekan ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan. Saya akan memulai dengan ke depan dan ke belakang. Caranya adalah nulis input 3D, kemudian .keydown. Ini adalah cara untuk mendeteksi tombol ditekan. Terus ini adalah cara mendeteksi tombol atas yang ditekan. Jadi di sini kita tambahkan if jika input 3D ditekan keyboardnya, keyboard yang ditekan adalah up, maka apa yang terjadi? Kita tambahkan kurung kerawal seperti ini, kemudian di sini kita tulis jika kecepatan masih kurang dari 5, ya anggap aja 5 adalah kecepatan maksimum dari mobil. Anda bisa mengatur di kemudian waktu, Anda bisa menaikkan atau menurunkan sesuai dengan keinginan Anda. Di sini car speed akan saya naikkan 0,25. Jadi 0,25 adalah akselerasinya. Nah, terus kemudian saya tambahkan else if input 3D kemudian keydown, dan yang ditekan sekarang ini adalah tombol down, maka yang terjadi adalah jika car speed itu lebih besar daripada min 5, jadi mundur kecepatannya masih lebih besar daripada min 5, maka car speed dikurangi sama dengan 0,25. Nah, angka-angka ini bisa nanti Anda sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jika tidak ditekan ke depan atau ke belakang, atas atau bawah, maka car speed itu dikali sama dengan 0,95. Maksudnya adalah apabila Anda tidak menekan tombol ke depan atau ke belakang, maka dan misalkan mobil dalam kondisi bergerak, maka kecepatannya akan berkurang sampai mobil pada akhirnya berhenti. Oke, itu adalah kode untuk maju dan mundur. Sekarang untuk geser ke kiri dan geser ke kanan. Di sini saya menuliskan if lagi, kemudian input 3D, titik. Nah, Anda sama tadi keydown. Kemudian di sini input 3D.
sekarang adalah tombol ke kanan atau tombol right, maka di sini saya tambahkan if lagi, wheel rotation, seperti ini. Kurang dari 40, berarti roda depannya bisa bergerak searah jarum jam itu kurang dari 40 derajat. Jadi kalau sudah 40 derajat itu mentok, nggak bisa digerakkan lagi setirnya. Ini sangat logis karena kondisi yang sebenarnya mobil juga memiliki batasan gerakan setir depan gitu ya. Jadi tidak boleh sampai muter 180 derajat. 90 derajat aja sudah nggak boleh karena pasti akan patah mobilnya ya. Nah, maka jika tombol kanan ditekan, rotasinya ditambah. Ketika rotasi ditambah berarti dia akan bergerak searah jarum jam. Jika tidak, yaitu jika input 3D-nya yang key down-nya adalah sebaliknya, yaitu tombol left, maka yang terjadi adalah jika wheel rod itu lebih besar dari minus 40, maka wheel rod itu dikurangi 2. Nah, ini juga Anda bisa atur angka 2 ini karena ini menentukan sensitivitas setirnya. Nah, jika tidak, jadi jika tidak menekan tombol kanan atau jika tidak menekan tombol kiri atau dalam kondisi real kita melepas setir, maka power steering akan bekerja yaitu wheel rod kita kalikan dengan 0,95. Angka ini juga Anda bisa atur sedemikian rupa supaya bisa menemukan settingan yang paling baik. Nah, selanjutnya adalah yang paling penting adalah hitung-hitungan trigonometri untuk menentukan bagaimana sih gerakan dari sebuah mobil ke depan dan ke belakang. Nah, kode ini macam-macam, Anda bisa mendapatkan referensi dari berbagai macam sumber. Nah, saya juga menggunakan sedikit referensi yang paling sederhana. Di sini saya menuliskan increase X. Increase X itu adalah perubahan dalam sumbu X, tipenya adalah number. Itu nilainya adalah sinus dari rotasi dari roda, kemudian saya kalikan radian. Dan ini saya kalikan dengan kecepatan mobil. Nah, maka ini adalah pergeseran sedikit di sumbu X. Terus kemudian di situ saya tambahkan N-rod. Ini adalah rotasinya. Ingat, roda depan itu ketika bergeser, Anda lihat ada sedikit perhitungan yang cukup rumit sebenarnya gitu ya. Maka di sini saya tambahkan increase X dibagi car length. Kemudian saya kalikan 180. Dan saya bagi mat.p. Nah, ini adalah hitung-hitungan pergeseran dari sumbu X. Memang agak sedikit kompleks, penjelasan ada banyak sekali gitu ya, fisika untuk mobil. Di sini saya tuliskan core rotation ditambah sama dengan N-rod. Jadi ketika setirnya itu bergerak nanti, maka dia akan mempengaruhi posisi dari rotasi mobil. Tapi selalu diingat, posisi rotasi mobil itu titik pusatnya bukan di tengah, tapi titik pusatnya adalah di roda belakang, tapi dipengaruhi gerakannya oleh roda depan, sehingga hitung-hitungannya menggunakan teknik hitungan seperti ini. Nah, kemudian di situ supaya mobilnya ikut bergerak, maka di sini dituliskan car terus loader ya, car loader namanya, car loader dot set rotation. Nah, sekarang mobilnya sudah bisa berotasi. Sumbunya adalah sumbu Y karena sumbu Y adalah sumbu yang tegak dan mobilnya berotasi secara tegak. Terus selanjutnya kita akan mengubah berikutnya adalah perhitungan dalam sumbu Y. Di sini saya tuliskan number. Nah, sekarang berkebalikan dengan sin, kita akan menghitung cos. Nah, seharusnya ini adalah sumbu Z ya, tapi untuk mempermudah pemahaman saya tulis sumbu Y. X dan Y adalah sumbu dua dimensi. Karena mobil kita itu bergeraknya dua dimensional, tidak ada naik turunnya dan hanya flat, maka saya menghitungnya hanya X dan Y saja. Nanti kalau ada yang naik turunnya baru dihitung dengan menggunakan perhitungan yang lebih kompleks. Maka di sini sama wheel rod dikalikan dengan turret.
radian, kemudian dikalikan dengan car speed. Nah, terus untuk menggeser mobilnya, di situ saya tulis carloader.x, x-nya kita ditambah dengan mat.sin, ditambah dengan sinus rotasi dari mobil, dikalikan dengan radian, kemudian dikalikan dengan increase Y. Jadi yang digunakan justru yang increase Y. Nah, selanjutnya untuk sumbu Z, karena kita akan maju atau mundur, kita menggunakan mat.cos, kemudian car rotation, dikali radian, kemudian dikalikan increase Y juga. Nah, maka jika kode ini nanti tidak salah, saya simpan dan saya jalankan. Nah, itu ada kesalahan, ini adalah hal yang wajar, jadi Anda tidak perlu khawatir. Ini tinggal saya double klik kesalahannya. Nah, di situ ada kesalahan expected semicolon. Oh, ini if-nya kurang ya. Nih, kata-kata if-nya kurang. Nah, jika tidak ada masalah, maka muncul seperti ini. Terus kemudian saya coba gerakkan ke depan dan ke belakang. Nah, Anda lihat mobilnya gerakannya justru malah ke samping, ke kiri, dan ke kanan. Ini akibat sumbu model dari mobil ini masih ada yang keliru pastinya gitu ya. Ketika membuat di 3D Max, Anda tidak perlu khawatir, Anda tinggal kembali ke sini. Nah, di car loader, di situ ada car rotation. Kalau tadi digerakkannya berubah ke kanan dan ke kiri, maka di sini bisa kita kurangi 90 derajat. Nah, kita coba. Ini saya tekan maju, sudah berhasil maju, dan tekan mundur, sudah berhasil mundur. Oke. Nah, ini bisa geser juga bisa. Nah, roda Anda lihat masih kaku ya, masih belum berputar karena belum kita putar. Nah, namun demikian dia sudah bisa bergerak maju dan mundur. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan kamera supaya kameranya mengikuti mobil. Agar kamera bisa mengikuti posisi mobil, maka kita membutuhkan beberapa variabel untuk mengatur kamera. Jadi saya akan kembali ke atas, kemudian saya akan mengatur sebuah variabel yaitu private var. Di sini saya buat variabel kamera distance. Saya beri angka 50. Terus kemudian saya juga menggunakan kamera height atau ketinggian kamera, yaitu saya menggunakan 40. Angka ini sangat fleksibel dan Anda bisa mengubah menjadi angka yang Anda inginkan nantinya gitu ya. Terus kemudian di bagian bawah, paling bawah, jadi saya letakkan kursor mouse berada di bawah. Terus kemudian saya tambahkan private function set kamera. Nah, set kamera ini akan saya gunakan untuk mengatur pergerakan kamera. Yang pertama-tama adalah speed. Di sini saya tuliskan number. Secara default speednya adalah 1. Terus kemudian angle atau sudut. Ini saya juga set sebagai number dan secara default nilainya adalah 0. Apa maksud dari speed sama angle nanti akan saya jelaskan. Terus kemudian kita akan atur di sini. Pertama adalah scene.camera, kemudian kita atur set position. Nah, yang diatur adalah bagaimana posisi kamera itu mengikuti posisi mobil. Maka kita akan menggunakan posisi mobil sebagai posisi relatif dari kamera, sehingga di sini posisi X-nya juga sama dengan posisi mobil, sehingga posisi X kamera adalah car loader, kemudian .x kita kurangi dengan distance, kamera distance tadi, dan karena nanti akan ada sudut yang berpengaruh gitu ya, sudut pandang mana, dari belakang atau dari depan atau dari kiri atau dari kanan. Itu di sini kita membutuhkan sebuah perhitungan standar, yaitu kita gunakan sinus dari car rotation ditambah angle.
Terus kemudian kita kalikan radian. Ini adalah posisi sumbu X-nya. Sementara posisi sumbu Y-nya kita atur 100. Terus kemudian posisi Z-nya adalah car loader.z. Kemudian kita kurangi dari cam height, ketinggian kamera. Kita kalikan dengan kosinus dari rotasi mobil ditambah dengan sudut kamera. Dan kita kalikan dengan radian. Lalu yang terakhir adalah speed. Nah, speed ini digunakan untuk smoothing gerakan kamera. Nanti saya jelaskan apa itu speed dengan praktik secara langsung. Nah, selanjutnya kamera juga perlu diset untuk melihat ke. Jadi look at. Pertama-tama yang harus dilihat adalah carloader.x. Kemudian kita tambahkan kamera distance. Ini kita kalikan 0,6. Ini adalah angka untuk supaya dia agak maju sedikit, tidak tepat di belakang. Jadi nanti kita bisa melihat mobil secara keseluruhan. Nanti Anda boleh bereksperimen dengan angka-angka lain. Terus kemudian kita tambahkan di sini sinus dari car rotation ditambah dengan angle seperti biasa. Lalu Anda kalikan dengan radius. Anda kalikan dengan radian. Kemudian melihat ke 0 sumbu Y-nya, dan di sumbu Z-nya dia melihat ke posisi Z dari mobil, kemudian ditambahkan cam height yang dikalikan dengan 0,6, angka fleksibel, angka dinamis yang bisa Anda ubah, kemudian dikalikan dengan kosinus dari rotasi mobil ditambah dengan sudut kamera, dikalikan dengan 2 Oke. Kemudian kita akan tutup dengan titik koma. Nah, kodenya mungkin panjang, nanti Anda bisa mengcopy paste kode ini atau memastikan benar tidaknya sesuai dengan link yang saya tunjukkan tadi. Kemudian kita akan melakukan pengaturan kamera. Jadi melakukan pengaturan kameranya adalah di update event. Anda perhatikan update event ini, kalau kurung kurawalnya saya klik, di sini ada warna biru dan warna birunya ada di sini. Maka kursor mouse saya letakkan tepat di atas warna biru. Jadi ini tutup kurung kurawal dari fungsi update event. Nah, di sini saya tuliskan set kamera. Kemudian saya tutup seperti biasa, seperti ini, saya jalankan. Nah, jika tidak ada yang salah kodenya, penulisan kodenya, maka mobil bisa berubah seperti ini. Dan ini sudah bisa dijalankan dan mobil sudah bisa bergerak 3 dimensional. Nah, yang dimaksud dengan set kamera tadi, misalkan di sini Anda berikan variabel, misalkan di sini Anda tambahkan 0,25, kemudian Anda tambahkan 90 derajat angle-nya. Maka ketika dijalankan, mobil akan terlihat dari samping, dan ini kita bisa mobil juga akan mengalami kameranya akan mengalami sedikit ease atau perlambatan atau smoothing, sehingga gerakan kamera menjadi lebih halus, lebih natural gitu ya. Kalau kita lihat beberapa game racing, kamera itu menjadi lebih halus gerakannya ketika dia mengikuti akselerasi dari mobil. Nah, pada tahapan berikutnya kita akan membuat roda dari mobil ini berputar. Untuk menambahkan gerakan roda, maka diperlukan sebuah kode untuk mendeteksi roda itu sendiri. Jika Anda buka Flare 3D, kemudian Anda double klik file car, kemudian Flare 3D akan terbuka, dan ini Anda seleksi, maka Anda akan melihat bahwa di situ sebuah model ini memiliki
beberapa properti, yaitu ada wheel 01, wheel 02, wheel 03, wheel 04, kemudian door 1, door 2, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita panggil dengan menggunakan kode. Anda perhatikan rodanya menggunakan wheel 01, wheel 02, dan sebagainya. Nah, maka ini saya kembali ke Flash, kemudian saya ke paling atas, nanti kita akan membuat sebuah variabel untuk mengidentifikasi roda tersebut. Maka di sini saya buatkan sebuah variabel, yaitu private var wheel 1, itu tipenya adalah pivot 3D. Nah, saya duplikat menjadi 4 kali dengan menekan Ctrl D. Kemudian saya ubah wheel 2, wheel 3, dan wheel 4. Nah, untuk mendeteksi wheel ini dilakukan setelah model terbuka. Jadi setelah model terbuka itu berada di load asset, jadi berada di sini. Sebelum scene di resume, kita bisa nuliskan bahwa wheel 1 itu adalah car loader dot get child by name, dan kita tuliskan wheel 01. Ini adalah nama yang Anda dapatkan dari Flare 3D wheel 01, dan kalau saya pencet itu adalah roda depan sebelah kiri. Nah, kemudian ini juga saya duplikat 4 kali. Jadi di sini wheel 2, wheel 3, dan wheel 4. Kemudian get child-nya juga wheel 2, wheel 3, dan wheel 4. Maka kita sekarang sudah bisa mengakses dari roda 1, roda 2, dan roda 3. Nah, selanjutnya di sini di bawahnya ini saya menambahkan sebuah fungsi, yaitu fungsi gerakan roda, yaitu move wheel. Dan di sini saya tambahkan di move wheel ini saya tambahkan void. Nah, kode dari move wheel Anda lihat di atas tadi kita sudah menyiapkan ada 2 variabel, yaitu wheel rot dan wheel spin. Nah, maka di sini di fungsi move wheel ini kita akan mulai dengan wheel spin dulu. Jadi wheel spin itu kita tambahkan dengan car speed kita kalikan 5. Nah, ini sebenarnya adalah akal-akalan. Ada perhitungan yang lebih detail lagi, lebih spesifik lagi untuk menghitung gerakan yang sesungguhnya, gerakan perputaran roda yang sesungguhnya. Namun karena perhitungannya terlalu rumit dan jika dijelaskan dengan video itu menjadi terlalu panjang, maka disederhanakan dengan kecepatan berputar dari roda itu ditambah dengan kecepatan mobil yang dikalikan dengan 5. Jadi kalau kecepatan mobil maksimal adalah 5, maka perputaran sudut dari rodanya itu adalah 5 kali 5, yaitu 25 derajat perputarannya per gerakan atau per frame-nya. Kemudian di sini kita tambahkan wheel 1. Ini adalah roda depan sebelah kiri. Itu kita tambahkan set rotation. Rotasinya adalah wheel spin. Dalam sumbu X itu adalah wheel spin. Terus kemudian untuk sumbu Y-nya itu adalah wheel rot. Dan kalau Anda masih ingat tadi mobil kita butuh perubahan derajat kalau Anda ingat, karena ada salah penulisan atau salah pembuatan model di 3D Max-nya, jadi tidak ada masalah. Kita bisa mengaturnya di kode, ya. Jadi wheel 1 rotationnya adalah wheel spin dikalikan wheel rot ditambah 90, sumbu Z-nya kita rotasi 0. Begitu juga dengan wheel 2, karena wheel 1 dan wheel 2 dianggap sama. Pada mobil yang sesungguhnya tidak sama, ya. Jika Anda belokkan ke kanan, maka roda kanan berputar lebih sedikit dibandingkan dengan roda kiri. Begitu pula sebaliknya. Ini disebut sebagai fisik yang biasanya menggunakan fisik engine. Namun demikian kita karena belajarnya dengan teknik yang sederhana, kita buat saja dengan rumus-rumus yang sederhana. Untuk wheel 3 roda belakang itu cukup dengan gerakannya adalah cukup dengan 90 derajat seperti ini, dan yang wheel 4 juga sama 90 derajat. Tidak ada perubahan wheel rotation. Nah, kita simpan. Kemudian untuk move wheel
kita tambahkan di sebelum set kamera. Jadi di sini kita tambahkan move wheel. Nah, kita simpan, kemudian kita jalankan. Maka mobil ini kalau saya gerakkan maju, Anda lihat mobilnya rodanya sudah mulai bergerak. Dan ini juga bisa bergerak ke kanan, ke kiri. Saya tutup dan sekarang saya atur kameranya sudutnya tidak 90 derajat tapi sudutnya 0 derajat. Jadi dia tepat berada di belakang dari mobil ini. Nah, maka jadilah sebuah aplikasi mobil racing sederhana dengan menggunakan Flare 3D dan Flash, ActionScript 3 atau Adobe Animate, ActionScript 3, dan ini sangat mudah sekali dipraktikkan dan Anda bisa mengembangkan aplikasi ini menjadi lebih lanjut, menjadi aplikasi game parkir misalkan, menggunakan aplikasi drag race, Anda bisa menggunakan membuatnya menjadi berbagai macam aplikasi. Itu adalah tutorial dari kesempatan kali ini dan Anda bisa mendownload source code maupun model berikut kodenya melalui website saya yang linknya ada di depan layar. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe supaya Anda bisa mendapatkan update-update terbaru dari tutorial wanda.org. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.